Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Ya, datang lagi kembali lagi di program Tribun Medan ya kan, yang menyiarkan top 3 news today. Aduh kok agak Bahasa Jawa aja kalau susah. Nggak. Biasanya top 3, biasanya bahasa Korea sih. Ya, top 3 news today yang akan kita share ke kalian ya kan. Berita yang seperti apa nih Bang yang kita share? Yang hot pastinya ya. Yang hot lah. Viral. Hot kali pun. Hot kali ya. Yang berita pertama ini menggemparkan. Tapi tunggu dulu. Ini jam berapa sih? Jam 6 ya? Tapi Bang, Abang kok udah hadir Nggak nih telat di dong, studio? karena Iya jam ya. 6. Biasa kan kita jam 5. Oh, kalau jam 5 telat ya? Iya. Tapi aku- krunya kenapa itu dari tadi kok agak-agak apa Kenapa? ya? Lemas? Enggak, pertama ditayangkannya di video Iya. di lapangan. Kok langsung jadi kita agak ngeblank, jadi Iya. agak fokus berkurang. Mohon maaf ya Tribuners. Nah, aku kasih pantun sama Abang nih karena Abang nggak telat. Oke. Pakai kacamata Ray-Ban pergi ke Halat. Ngapain? Cakep. Oh iya, Ngapain cakep. dia? Iya. Sebenarnya gini Bang, Hmm. mau urusan apapun dia di Halat, yang penting dia pakai kacamata Ray-Ban. Suka-suka dia lah. Anak Uak muda- nih pasti. Ada anak muda masa kini loh. Ulang-ulang ya, cakep lah please lah Bang. Konsep pantun lah ya. Pakai kacamata Ray-Ban pergi ke Halat. Nggak yakin aku Ray-Ban asli. Ya Tuhan. Ray-Ban asli Merek berapa? polis loh. Polis ya. Iya, keren kan? Pakai kacamata Ray-Ban pergi ke Oke, Halat. cakep. Tumben nggak telat. Oh iya dong. Ada angin apa nih? Apakah Udah gitu angin... aja, cuma 2 baris Udah gitu aja. aja. Pokoknya intinya tumben nggak telat. Ada angin apa nih Bang? Anginnya berhembus ke daerah mana nih? Ke Lagi Marelan? bagus aja moodnya, lagi bagus, lagi semangat. Iya ya, lagian memang karena Selamat Sore Medan ini jam 6 ya kan. Biasa Lagi jam jam 5. Kalau jam 6 telat udahlah. Angkat tangan. Nggak lah. mungkin selamat malam Medan ya. Selamat Maghrib Medan mungkin nggak ya? Selamat. Oke Bang Tazli, kita ada berita pertama nih Tribuners yang kita share ke kalian. Berita yang buat geram, yang bikin geleng-geleng kepala. Kayak nggak masuk akal gitu kan. Iya, Abang geleng-geleng kepala nggak tahu berita ini? Geleng-geleng lah. Nggak, karena tinggi kan? Bukan. Yang tinggi itu Pak- Sekda. Pak Sekda lagi, Sekdania. Pak Sekda lagi di mana ya ngomong-ngomong ya? Pada bebas kayaknya. Oh gitu, nah bukan berita kita. Nah ini Tribuners berita yang Oh, tapi kita nggak boleh ketawa nih, serius. iya. Berita yang nggak make sense sih, cuman banyak juga terjadi yang seperti ini Bang. Ya kan, berita Amoral, pertama, amoral. ya tindakan amoral. Lelaki berusia 61 tahun, R alias P, RP, duit dong, nggak ya? Enggak. R alias P meruda paksa anaknya selama bertahun-tahun. Kacau Padahal ya, Bang. jatah waktu dia cuma 2 tahun lagi nya. Kenapa gitu? Ya, Oh iya, laki-laki kan manusia usia gambarannya iya, 63 tahun. rata-rata umur harapan hidup manusia itu 62. 63 gitu 63. kan. Kalau selebihnya itu bonus ya. Mungkin dia bonusnya ini nanti masuk penjara ini, Bang. 61 tahun kakek-kakek nih ya. Harusnya. Dan aksi bejatnya itu Bang Tazli terbongkar ketika pelaku meruda paksa sang anak untuk kesekian kalinya. Berarti udah capek kali ya kan akhirnya. Siapa yang mengetahui? Keluarga korban datang melihat tindakan Oh. amoral itu. Pas Kegep melakukan lah. itu kepergok ya. Iya, ke gap gitulah ya kan. Dan penuturan dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Ikadek Heri Cahyadi, yaitu dia bilang Bang, kasus ini terbongkar berkat keluarga korban yang datang dan melihat tindakan amoral tersebut. Waduh, gimana itu ya? Kira-kira lagi mantap-mantap, ya kan? Kepergok gitu kan. Tapi menurut Pak Kadek ini setelah anaknya ditanya, baru korban buka mulut. Selama ini korban takut lantaran diancam. Oh iya, kebanyakan kasus seperti itu karena makanya terus Iya, berlanjut makanya kan. terus berlanjut sampai bertahun-tahun. Dan mungkin pun ini perlu pendekatan secara psikologis ya Bang. Mungkin dirayu dulu anaknya ada apa gitu ya kan. Tapi Karena nggak mudah tiba-tiba mengadukan itu, nggak mudah lah ya. iya. Dan mungkin juga poinnya tadi keluarga korban melihat langsung gitu kan, dan terungkap setelah bertahun-tahun tuh karena diminta keterangan dari si korban. Dan dari hasil penyelidikannya nih Tribuners, terungkap bahwa korban itu dicabuli sejak duduk di bangku kelas 5 Bang. SD. Dan sekarang korban SMP ya. Jadi SMP kelas berapa kurang ngerti sih ya. Sampai sekarang mungkin 2-3 tahun adalah berarti ya, dari kelas 5 ke kelas atau untuk 3 sampai SMP 4 aja. tahun. Iya kan? Kalau dia kelas 3 sekarang. Nah, dan katanya dari pengakuan korban ke pihak keluarga, aksi bejat si pelaku ini
dilakukan saat sang istri tidak ada di rumah. Oh, masih ada istrinya ya? Masih ada, kok aneh ya Bang ya? Apa nggak dapat jatah dia Bang? Aduh. Apa ya alasannya? Apakah alasan goib? Ya kan? Dan pelaku ini merupakan warga asli Jalan Haji Adam Malik, Kecamatan Medan Barat. Oh, Medan Barat. Iya, Oh. maluin anak Medan nih ya. Oh. Dan dia beralasan meruda paksa korban. Nah, ini dia alasannya Bang. Karena tak tahan melihat kemolekan tubuh sang anak. Bohai kali anaknya ya kan. Berarti daerah Gelugur nih, kawasan Gelugur, Brayan, Iya. Medan Barat kan daerah sana. Kukira tadi Belawan karena yang nangani Polres Pelabuhan Belawan. Oh iya. Loh, kita ada ini Bang, ada report dari reporter kita nggak Bang mengenai kondisi di sana? Ada dari Dedi Kurniawan, Oke, sudah silakan. standby di lapangan. Silakan rekan Dedi. Baik, selamat sore. Saya Dedi dari Polsek di jajaran Polres Belawan melaporkan bahwasanya pihak kepolisian telah melakukan penangkapan ya seorang ayah bejat yang tega mencabulit dan meruda paksa anaknya selama bertahun-tahun. Dan bahkan anak ini masih dibilang sejak masih di bawah umur sekolah 5 SD sudah dicabulin oleh ayahnya. Ayahnya ditangkap ketika sedang berada di bengkel setelah ketahuan dari pihak kerabat keluarga yang melihat langsung bahwasanya pelaku sedang meruda paksa anaknya saat berada di ruang tamu. Namun selama ini, selama bertahun-tahun tidak terungkap karena si anaknya ini kerap selalu diancam akan dibunuh. Nah, setelah ketahuan oleh pihak kerabatnya baru disampaikan kepada pihak ibunya lah langsung melaporkan ke pihak Polres Pelabuhan Belawan. Untuk wilayah hukumnya memang alamat si pelaku di Medan Barat. Namun ketika ditangkap pelaku masih di wilayah hukum jajaran Polres Pelabuhan Belawan. Seperti itu dia, Bang. Oke, jadi kondisi si anak terkini gimana tuh? Apakah perlu bimbingan dari psikolog, psikiater dan sebagainya? Karena kan ya ampun. Baik, dilaporkan saat ini pihak kasus ini ditanganin pihak Polres, pihak Perlindungan Perempuan dan Anak di bawah jajaran Satreskrim, dan biasanya itu pihak polisian akan berkoordinasi dengan pihak instansi terkait untuk melakukan konseling kepada korban seperti untuk menormalkan lagi seperti apa trauma yang dialaminya selama ini, seperti itu dia. Profesi Bapak ini apa? Mekanik bengkel atau apa? Ya, sewaktu ditangkap memang si ayah ini selama ini berprofesi sebagai seorang mekanik bengkel. Nah, biasanya ketika dia sambil bekerja membuka bengkel, istrinya bekerja di pagi hari. Nah, di saat momen inilah pelaku kerap masuk ke kamar anaknya secara diam-diam, langsung melakukan pengancaman dan meruda paksa dari kelas 5 SD ya, pengakuan anaknya ini, yang tidak bisa kita sebutkan namanya, hingga sampai kelas 2 SMP baru terbongkar. Mungkin anaknya sampai saat ini udah kelas 3 SMP. Artinya ada waktu yang sudah bertahun-tahun dilakukan si pelaku aksi bejatnya ini. Dedi sempat bertemu sama pelaku tadi di Polres? Ya, si pelaku lebih banyak diam saja. Seperti itu dia, Bang. Karena memang langsung dibawa sama pihak kepolisian ke dalam sel seperti itu, Bang. Waktu hanya sebentar saja ketika kok ditanya kenapa bisa nekat melakukan aksi keji ini, apalagi punya istri kan? Dia selalu mengatakan nafsunya tidak bisa terkendali ketika melihat anaknya di rumah, seperti itu dia. Dedi, mohon maaf, ini bertanya, mungkin banyak alasan ya ketika kasus incest ini terjadi, tapi kebanyakan datang dari keluarga menengah ke bawah. Tapi mohon maaf, Dedi, boleh tahu nggak latar belakang keluarganya ini? Apakah keluarga yang menengah ke bawah atau menengah ke atas kah? Ya, kalau informasi yang dihimpun memang keluarganya ini dari kalangan menengah ke bawah. Karena kan bisa dilihat si ayahnya juga berprofesinya kerjanya mekanik, kadang juga serabutan pindah-pindah kerja, seperti itu dia, Kak. Waduh, Bang Tajli, itu kan. Ya, itu salah satu faktor ya, menengah ke bawah. Kemudian ada ya tips? Iya, enggak ada. Yang ini aku nanti mau nge-share ke Tribuners efek-efek kesehatan hubungan incest gitu. Ada lagi Bang Tajli? Oke, Dedi, terima kasih laporannya. Ada lagi Dedi yang mau ditambahkan?
paling ada imbauan dari pihak kepolisian bahwasanya atas kejadian-kejadian ini sebenarnya banyak yang terjadi namun tidak terungkap dikarenakan biasanya si korban itu takut ataupun malu seperti itu. Jelas. Nah, pihak polisi mengimbau agar untuk pihak korban ataupun keluarga untuk datang saja ke kantor polisi dan untuk identitas dan permasalahannya akan dilakukan secara khusus karena penanganan perlindungan anak ini kan dilakukan secara khusus seperti itu dia. Awas truk, Ded. Jadi hati-hati ya, hati-hati selama bertugas, hati-hati truk di belakang. Terima kasih Dedi laporannya. Thank you, baik, selamat sore. Selamat bertugas kembali, selamat sore. Ya, jadi itu kita imbau juga, kita meneruskan imbauan dari polisi bahwasannya jangan takut ya. Korban jangan takut untuk melapor. Ancaman itu ya ketika udah ditangani kan nggak terancam lagi. Iya, pokoknya dapat perlindungan lah dari kepolisian, dari organisasi-organisasi perlindungan anak juga ya Bang atau ya. Atau pelan-pelan ngomong sama ibu atau mama. Iya, atau saat, gitu kan. Saat pelaku tidak di tempat, udahlah langsung laporan aja ya kan ke keluarga terdekat. Iya, benar-benar. Gitu. Supaya apa ya, tidak terjadi berulang dan kalau semakin lama trauma semakin tinggi ya Bang? Iya, mau sampai kapan seperti itu? Nah, makanya kita share juga nih ke Tribuners nih, bahaya kesehatannya hubungan incest ini, hubungan sedarah gitu kan. Yang pertama, pastinya kita tahu ya, kelainan genetik pada keturunan. Kenapa? Iya, kebanyakan akan kelainan. Iya, karena DNA-nya sama gitu ya kan. Nah, itu jangan sampai ya nanti kalau mudah-mudahan tadi kita belum tanya nih Bang, apakah si korban hamil apa tidak? Sepertinya belum ada pemeriksaan ya. Belum ada pemeriksaan ya, mudah-mudahan tidak hamil ya. Karena agak repot juga ya Bang ya nanti. Dan yang kedua, trauma tentunya pada si korban, ya kan Bang? Iya. Seorang ayah seorang ayah yang diharapkan melindungi, ngayomin, kok malah merusak. Dan itu bisa seumur hidup traumanya bisa. itu. Jangan mudah-mudahan nanti dari pemerintah atau dari apa bisa melakukan pendampingan. Iya, biasanya dari PKPA. PKPA ya, dari PKPA psikolognya biar traumanya itu tidak berlangsung lama. Dan tadi resiko 4% cacat bawaan lahir kalau menghasilkan anak tadi kalau hubungan incest ini. Dan mewariskan penyakit yang sama pada keturunan juga. Hemofilia, penyakit kelainan darah bisa jadi Bang pada anaknya nanti ya. Dan kematian bayi juga. Waduh. Gimana ya Bang, agak banyak ini bahaya kesehatannya jika melakukan hubungan sedara. Kenapa ya sang ayah tidak berpikir sejauh itu ya? Ya itu tadi dibilangnya kalau dia beralasan nafsunya udah nggak terkendali lagi. Iya, dan mungkin kurangnya informasi dan tentang ini mungkin ya Bang ya. Kalaupun dia Dan nafsunya tak terkendali, kalau dia mengerti bahwasanya bahaya hubungan sedara harusnya maaf kata nih Bang, tidak ini ya apa ya, di luar kan masih banyak, tapi kita nggak menyarankan ya, gimana ya caranya ya, atau dia konsultasi ke dokter lah, gimana bisa ya konsultasi ke dokter lah, psikolog atau apa gitu. Kenapa bisa hormonnya tinggi, hormon seksual gitu kan? Ada beberapa faktor seperti yang kita ketahui kan, misalnya karena rumah sempit. Oh iya benar ya kan, karena nggak ada privacy ya, ruang privasi nggak, mungkin anaknya ganti baju nampak dia atau apa gitu kan, karena pengaruh dari menengah ke bawah tadi, rumah sempit kan. Kemudian mungkin sering nonton video porno. Oh iya, bisa jadi akses, walaupun udah ditutup sama Diskominfo masih ada aja aplikasi apa Bang yang bisa menerobos banyak ya. Aduh ya Tuhan. Dan kemudian kalau dari aku sendiri ya, mungkin karena dua-dua bekerja. Misalnya istrinya bekerja juga gitu. Jadi ada kesempatan. Itu tadi kan melakukannya di rumah. Nah, kalau istrinya tadi nggak bekerja kan masih sulit waktunya. Nggak ada kesempatan ya buat ngelakuin, mungkin diajak keluar ya nggak mungkin anaknya juga mau gitu kan. Aku tambahin satu lagi Bang, mungkin kurangnya pendidikan agama. Oh iya. Ya Bang, bisa jadi ya. Aku mau tambahin satu lagi nggak? Nggak ada sih. Bisikan gaib. Iya, biasa itu ya kalau pelaku kejahatan ya Bang. Kebanyakan gitu. Kadang sampai kemarin itu ada laki-laki yang memotong alat kelaminnya sendiri, katanya bisikan gaib. Iya. Dan ditunjukkan sama istrinya pula ya kan. Untuk apa itu? Supaya bisa dibawa kemana-mana kan? Enggak ya. Kering ya. Waduh, tidak ada sirkulasi darah ke situ kan, nggak bisa ini. Apaan sih bahasan kita ini? Ya ampun, semoga pelaku mendapat ganjaran yang setimpal dan semoga korban bisa kembali beraktivitas normal dan pulih ya Bang ya. Dan kita harap kasus ini adalah kasus yang terakhir. Iya. Keji.
Amin, semoga yang terakhir, jangan sampai lagi ya. Ya Tuhan, zaman apa ini Bang? Ayah ke anak. Oke lah, kita tadi itu berita pertama. Nah, kita lanjut ke berita kedua. Berita kedua. Yang hits hari ini. Tentang apa Bang? PPDB dong. Wah, PPDB hits lagi. Hitsnya baik nggak nih Bang? Kadang viral nggak baik ya kan? Ya kita tahu lah, beberapa hari ini kan sibuk carut marutnya PPDB. Iya. Pelaksanaannya kok kacau tahun ini gitu. Pengumumannya tengah malam Bang. Dilihat namanya ada, tengah malam itu besok paginya sudah hilang. Dan itu menyebabkan orang tua siswa ramai-ramai mendatangi kantor Dinas Pendidikan Sumatera Utara, ya kan? Dan orang tua ini juga datang sesuai dengan arahan yang disampaikan Bapak Ihsan Lubis, panitia PPDB. Dan pada kesempatan itu juga orang tua siswa ini minta Kadis Pendidikan Sumut untuk dicopot saja lantaran tak beresnya PPDB ini. Menurut Abang gimana? Apakah bisa langsung dicopot itu Bang? Sebenarnya bisa aja, itu kan ketentuan dari wali kota. Ini kalau Sumut dari gubernur ya, karena iya. Ya dievaluasi dulu lah di mana letaknya. Ya. Kalau memang harusnya sih ada tim khusus yang menyelidiki itu. Kalau ada ditemukan ada dugaan pelanggaran, ada dugaan permainan, ya tindak saja lah ya kan Bang. Ya. Tapi ya walaupun kan bukan kadisnya ini yang secara teknis bisa menyelenggarakan jadi PPDB kan, cuman tanggung jawab tetap pada Pak Kadis. Kadis bisa jadi oknum-oknum yang lain yang bermain atau apa. Karena banyak kali lempar bola sana sini gara-gara IT, gara-gara jaringan. Terus gara-gara orang tua nggak bisa kayak akses, gagal paham tentang kece-kece itu. Kece apa sih? Makanya Pak Kadis ini lebih selektif lah memilih timnya ya, apalagi untuk program yang tahun lalu aman nggak PPDB? Cukup aman? Ya kisru juga. Nah, udah tahun ke selanjutnya kisru juga ya. Tapi ini lebih parah sih dari tahun lalu. Nah, dan orang tua ini dia bilang Bang, orang tua siswa ini dibilang hasil untuk jalur prestasi, perpindahan orang tua dan afirmasi tidak bisa dibuka kembali. Kalau seperti ini coba aja kadisnya katanya. Ya. Oh berarti websitenya nggak bisa diakses lagi ya? Nggak bisa Bang. Makanya itu tadi yang sudah kebetulan lihat, mungkin dia penasaran ya lulus atau enggak gitu kan. Dicek. Dia cek malam, nah besoknya nggak ada namanya. Selanjutnya dicek nggak bisa diakses. Nggak bisa diakses lagi. Dan menurut orang tua siswa nih Tribuners, pelaksanaan PPDB tahun ini paling hancur-hancuran. Sampai sekarang tidak ada solusi konkret dari Dinas Pendidikan Sumut dan panitia PPDB. Gimana ya? Kayak Bang bilang tadi lah ya, lempar bola ya. Iya. Ya kan, pihak terkait cuma memberikan jawabannya itu aja, sehingga orang tua bingung lah ya, digeruduk aja lah udah ya kan. Dan mereka bilang Bang nih, orang tua siswa bilang kami hanya mau menerima penjelasan yang ada bukti berapa nilai anak kami, kriteria apa yang dipakai panitia tahun ini, karena memang ada yang nilainya lebih rendah lulus, sementara anaknya lebih tinggi nggak lulus. Jadi kan bingung kita, apa barometer penilaiannya itu? Iya kan? benar. Apalagi ya memang karena mau masuk SMA favorit ya Bang, diperjuangkan sekali ya. Kalau seandainya tidak lulus PPDB ini Bang, mereka harus mendaftar ulang lagi untuk negeri, berarti nggak bisa lagi dong ya? Nggak bisa lagi. Ke swasta ya? Wah sayang sekali. Maka itu diperjuangkan terus sama para orang tua ini kan? Iya. Dia bilang mereka masih bingung yang benar tadi ya, dengan adanya calon siswa yang nilai pas-pasan tapi bisa lulus sekolah negeri, yang nilai lebih tinggi justru nggak lulus. Dan mereka menduga Bang, orang tua siswa ini menduga ada akal-akalan pihak penyelenggara. Akal-akalannya seperti apa nih Pak? Tolonglah Pak, masa depan anak-anak nih, karena itu kalau ketika kita masuk ke SMA negeri, SMA pilihan favorit ya kan, bergengsi, kebanggaan itu ada Bang, dan mood kita untuk belajar. Iya, jadinya gara-gara kasus seperti ini bisa jadi rusak masa depan anaknya. Karena kepikiran, udah berekspektasi, tiba-tiba gagal masuk swasta, udah hilang semangat. Kalau misalnya dia mau mendapatkan beasiswa untuk universitas nantinya, ya kalau dari sekolah negeri kan lebih berpeluang Bang. Iya. Kan ada jalur undangan gitu ya dari universitas negeri ya kan. Kalau dari swasta, ya kan kasihan sekali siswa yang berprestasi ini. Kalau nggak dapat kesempatannya, kalau nggak dapat yang benernya. Maka itu efeknya itu jangka panjang. Aduh kasihan nih. Dan lantaran suasana kisruh tersebut Bang Fazli, Pak Ihsan Lubis ini berusaha menenangkan orang tua siswa. Dan kemudian meminta orang tua siswa untuk datang lagi besok. Iya, tanpa kejelasan juga, sama aja kan. Besok ya Pak Ihsan ini. Tapi ya mudah-mudahan besok ada kejelasan dan
ada paparan ini sebenarnya seperti ini, sebenarnya seperti ini. Orang tua kan minta penjelasan itu. Dan yang masuk akal ya. Iya. Jangan indikator-indikator penilaiannya itu juga. Iya, itu juga tuntutan dari orang tua siswa. Ada video nggak ini kita bang? Ada. Oke. Ini dia videonya Tribuners, bisa dilihat situasinya. Itu agak tertib ya. Itu udah ya. berapi-api, para orang tua penyelenggaranya cuma senyum-senyum iya. tanpa bahasa apa-apa. Ya? Apa nggak makin Dan tiba-tiba di akhir dia bilang besok datang lagi ya. Ya, yang dia kira kita semua punya waktu kayak dia ya kan. Mana tahu ada ibu-ibu bapak-bapak kerja kan. Besok datang lagi ya Kak, promo 50% gitu. Waduh, kayak di mall mana gitu ya. Ada sangat disayangkan sekali ya sikap yang seperti itu ya. Ada mudah-mudahan ibu tadi itu nggak sampai kayak jadi mak gardam ya bang. Aku takut bang. Tiba-tiba ditariknya kerah bapak itu kan, ayo main kita di sini katanya, kan anak medan kali. Bisa kan? jadi lama-lama karena nggak ada kejelasan kan. Apa nih harapannya bang buat panitia PPDB nih bang? Ya besok lah kita harap bisa menjelaskan indikator penilaian dan kenapa terjadi seperti ini, dikumpulkanlah antara kedua belah pihak. Iya, tolonglah, kasihan juga nih kan siswa-siswa berprestasi ini tidak mendapatkan kesempatan untuk berkreasi, karena kalau mereka jadi siswa yang berprestasi unggul bisa keluar negeri, Medan juga kan yang bangga. Betul. Iya kan, tolong ya Pak, jangan karena ada sesuatu siswa siluman goib, dan lain-lain, siluman, hantu, belau. Ya apa ya, di bumi angus kan yang seperti itu ya Bang Fazli. Iya. Dan semoga para orang tua juga segera mendapatkan kejelasannya besok ya. Kita juga sama-sama berdoa supaya cepat selesai. Iya, dan kita hari ini serius-serius sekali kan. Beritanya, iya, berita pertama ruda paksa, aduh kejam sekali. Kedua juga berita tidak mengenakan, nggak kelar-kelar nih pengumumannya. Nggak bisa nyantai kita bawakan beritanya. Nggak bisa, pengen ketawa pun mau ngetawain ininya sih, si penyelenggara PPDB ini kan bang. Cuman udahlah, kita masuk ke itu tadi ya, berita kedua. Ada reporternya nggak ya bang? Di sana nggak ada ya, sudah tadi live-nya mungkin sudah tadi ya, belum ini. Kita masuk Tribuners ke berita ketiga. Nah ini lagi bang, berita duka yang kemarin. Berita duka yang kemarin, lanjutannya karena penyerangan oleh OTK terhadap seorang wartawan di Simalungun. Nah makanya tindak lanjutnya ini, aksi reaksinya ini, ada sejumlah wartawan dari beragam media turun ke jalan bang, di seputaran Kota Balige, tapi di kota Baligenya siang tadi ini Tribuners. Karena aksi ini merupakan kegiatan solidaritas para wartawan terkait meninggalnya seorang wartawan di Simalungun yang diduga ditembak OTK. 19 Juni kemarin. Ya kan Bang? Dan situasinya para wartawan di Toba itu mengikatkan kain merah pada kepala dan lengan serta dilengkapi dengan seruan untuk mendesak para penegak hukum Bang Tadli untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Aksinya itu mereka berjalan kaki bang keliling kota Balige dan tiba di bundaran kota Balige sembari menyerukan tuntutannya kepada penegak hukum. Wow, kejadiannya di Simalungun. Balige pun ini ya bang? Ya karena ya persaudaraan sama wartawan tadi kan. Iya, bentuk solidaritasnya itu ya. Dan para peserta aksi ini juga menyampaikan bahwa aksi tersebut sebagai ungkapan turut
berbelasungkawa bagi keluarga wartawan tersebut. Bang Mara Salem Harahap ya Bang? Iya. Yang kerap dipanggil Marsal. Waduh. Nih wartawan di Toba, Bang Maribun Marpaung, dia bilang ini bentuk solidaritas kita terhadap keluarga rekan kita Mara Salem Harahap, dan kita ingin mendesak pihak penegak hukum agar segera mengusut tuntas kasus ini. Dan sejumlah tuntutan para wartawan yang ikut dalam aksi solidaritas tersebut terpampang dalam kertas karton yang dipegang erat sembari berjalan. Kira-kira jauh mereka jalannya nih Bang? Keliling kota Bali dia Bang? Iya. Jauh kali ya Bang, sampai ke tiba ke bundaran itu mudah-mudahan pakai prokes ya. Ada video nggak ya Bang? Ada videonya. Ada videonya. Bisa ditampilkan? Nah. Ini kan Bang, ada salah satu tulisan. Kalau ada masalah di sana ini, semuanya ada hukum dan cara. Bukan semena-mena kita tidak dimenangkan. Kami berada di TKP bersama-sama dengan para pakil berikut Polda Sumut. Artinya langsung media masing-masing juga sempat bertemu dengan saya. Pada akhirnya bahwa hari ini ditangani oleh tim gabungan yang dibentuk oleh Bapak Kapolres dan mengetahui bahwa dari awal penanganan dari beberapa pertanyaan tentang sebab meninggal yang almarhum itu perlu hasil daripada ahli ya, dari laboratorium lab forensik. Kemudian korban pada saat itu malam itu juga pagi kalau setelah kejadian kita kirim ke rumah sakit Bayangkara, dan saat ini masih dalam proses penelitian ataupun proses otopsi. Ya. Itu tadi video aksinya. Tapi pihak Polres mana tadi itu Bang? Polres mana ya? Pihak Polres itu tadi dia bilang mereka nggak bisa nge-share penyebab kematiannya karena belum ada keterangan dari pihak ahli, mungkin dari dokter forensik atau apanya belum clear gitu ya Bang ya. Ya, dan saat itu di lokasi di lokasi aksi ada Bang Imran Nasution dari Aliansi Jurnalis Independen Medan mengatakan pembunuhan massal begitu keji dan tidak manusiawi, dan mereka mengecam aksi pembunuhan terhadap Bang Marsal ini apapun alasan yang melatarinya. Tindakan kekerasan dan aksi main hakim sendiri nggak dapat dibenarkan karena Indonesia negara berlandaskan hukum. Benar. Dan Bang Imran bilang Bang, perlu ada kejelasan nih kasus kematian massal, termasuk jenis peluru yang dipakai oleh pelaku menembak paha korban hingga mengakibatkan meninggal dunia. Karena ya petunjuknya itu biasanya dari peluru kan, peluru dari jenis apa, kemudian dan siapa yang biasa pakai peluru itu, ya kan? Kan gampang sekali. Atau mungkin baru-baru ini Bang Marsal ada, kan ini wartawan nih Bang, wartawan sensitif sekali terhadap kejadian-kejadian yang tidak disangka-sangka, pembakaran mobil kemarin kan? Banyak teror. Apakah mungkin Bang Marsal baru-baru ini ada memberitakan sesuatu Bang? Kabarnya memberitakan soal narkoba di Siantar dan Simalungun. Iya. Tapi itu masih diduga ya. Iya, pendugaan ya. Tapi perlu diketahui bahwasannya sebenarnya ada jalur-jalur yang bisa ditempuh masyarakat atau instansi yang tidak senang dengan pemberitaan. Yang pertama bisa melakukan somasi atau gugatan ke kantor berita itu. Misalnya meminta hak jawab bahwasannya berita itu tidak benar, mengklarifikasi ulang. Itulah, jika tidak dikabulkan sama kantor berita itu bisa menggugat melalui Dewan Pers. Jangan main kemudian nanti Dewan Pers menyidangkan dari penggugat dan tergugat, kemudian apa hasilnya gitu kan. Apapun beritanya, ini sih informasi juga buat Tribuners ya Bang ya. Kalau misalnya ada kita tahu ada pemberitaan menyangkut kita tapi tidak sesuai, itu tadi kata Bang Tazli, masih punya hak jawab untuk dilayangkan ke pers itu. Kalau tidak ditanggapi, kita bisa ke Dewan Pers. Kan gitu kan. Semua itu ada aturannya. Nggak bisa langsung main hakim sendiri, pakai ditembak Bang. Apalagi sampai menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa gitu kan ya. Karena
ini ada informasi Bang mengenai peluru yang ditembakkan ke kita itu akibatnya apa. Yang pertama pasti secara kasat mata kita pasti lihat menembus ini ya Bang, daging ya Bang, walaupun peluru itu kecil, dia tuh menembus daging dan menyebabkan rongga yang besar. Kalau dia peluru tajam tembus. Peluru tajam tembus, apalagi jenis peluru yang udah canggih ya kan, ketika masuk kayak membilang tadi sebelum live. Iya, proyektilnya menyebar. Proyektilnya menyebar dan tak tentu arah, dia nggak tahu nih akan, walaupun di paha nih ya secara logika. Kalau di film-film barat kan, di film-film manapun lah ya, ditembak berapa kali kalau anak mudanya ya kan, hero-nya nggak mati kan, karena kita pikir mungkin apakah nggak akan mati, padahal di paha, tidak kena ke jantung mungkin atau di kepala kayak zombie ya. Jadi dan satu tembakan ternyata bisa mematikan nih Tribuners. Karena nggak sesederhana itu. Kita lihat kan, misalnya proyektilnya menyebar, dia nggak hanya merobek atau melukai, tapi dia bisa menyebabkan infeksi, tetanus, karena itu kan besi dan misiu. Iya. Gitu. Dan kalau tadi kata Bang tadi, kalau proyektilnya menyebar dan mengenai arteri kalian, ya kan, pembuluh darah utama itu banyak tempatnya sih ya, di mana aja ya kan, pembuluh utama kan, di lengan, di paha juga mungkin ya, langsung nyebar kemana gitu kan, dan di bawah ini klavikula, tulang ya Bang ya. Nah, itu bisa menyebabkan kematian. Nggak hanya harus ditembak di jantung ya Bang. Nggak harus ditembak di kepala. Ya itu tadi yang terjadi pada korban, ditembak di pangkal paha ya, di daerah area selangkangan. Di situ mungkin ada arteri dan banyak saraf di situ, dan juga dekat area vital. Dan kehilangan banyak darah kan akibatnya bisa ya Bang ya. Iya. Kena arterinya pecah. Ya kita lihat di lokasi itu kan, di mobil Datsun putih milik dia itu darah semua di joknya. Belum lagi misalnya kena organ vital, bisa gagal organnya, nggak bekerja lagi ya, bisa mati. Padahal karena sekecil ini peluru itu ya. Ya karena aku pernah juga meliput ya, pendampingan sampai berbulan-bulan, mendampingi dugaan kasus salah tembak di daerah Medan Utara, Tanjung Mulia atau Mabar. Tahun berapa itu Bang? Udah lama? Tahun gak enak, 2010-2011 lah. Jadi dia tertembak di daerah atas pinggang. Kalau kita lihat kan sederhana, di atas pinggang itu daging gitu kan. Tapi sampai itu jantung kena enggak, ya? Padahal di samping sini, tapi perutnya itu harus dikeluarkan kan. Ususnya dikeluarkan karena nggak bisa nampung. Dia infeksi, jadi bahkan maaf ya, dia harus dibuat anus buatan. Karena nggak ada, maksudnya anusnya udah nggak bisa bekerja lagi. Nggak bisa bekerja. Ternyata digagal organ, kan? Waduh, jadi tapi by the way Bang, yang salah tembak itu prosesnya sekarang gimana Bang kejelasannya? Aman? Sampai aku udah hampir setahun aku ikutin, belum ada kejelasan pada saat itu. Iya. Aduh, kalau ini bukan salah tembak Bang, sengaja ditembak OTK-nya. Aduh, mudah-mudahan ya segera tertangkap, karena sebelumnya Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak mengungkapkan pihaknya sudah langsung membentuk tim untuk menelusuri tim gabungan pelaku. Ya. Kemudian tadi perkembangan terakhir dari Kapolres Simalungun, Bapak AKBP Agus Waluyo mengatakan saat ini memang belum ada perkembangan dari penyelidikan. Tapi itu tadi Pak Kapolda langsung membentuk tim gabungan untuk mengusut kasus ini. Tapi kita percaya sih, polisi ini kan terkadang memang silent. Ya. Tapi ya mudah-mudahan, mudah-mudahan ada hasil yang bisa terungkaplah kasus ini. Biar istilahnya biar fair ya Bang ya. Iya. Walaupun gimana ya, kita nggak tahu alasannya si pelaku ini ya. Walaupun apapun alasannya. Kita sebagai jurnalis ini sebenarnya pingin yang baik-baik aja. Melakukan sesuatu sesuai dengan tugas kita. Kontrol sosial, memberitakan sesuatu yang buruk agar jadi lebih baik. Tapi terkadang buat jadi peringatan buat kita ya kan, memberitakan, bukan kayak misalnya Bang Marcel ini kan memberitakan tentang narkoba ya kan, bahaya berarti narkoba kan gitu. Bukan untuk kepentingan pribadi ya. Iya. Mudah-mudahan kejadian ini, kasus ini segera terungkap biar bisa memberikan keadilan bagi pihak keluarga korban. Mudah-mudahan pelakunya, otaknya, itu tadi segera tertangkap. Para wartawan tadi meminta jangan sampai hanya tumbal yang dihadirkan, tapi pelaku utamanya siapa yang merancang itu, otak pelakunya nggak diungkap. Karena banyak, gitu. Kalau kasus-kasus kriminal itu gitu ya Bang ya. Ada kalau kasus-kasus dengan ini hal-hal yang besar di baliknya itu
bisa jadi seperti itu. Bisa, mudah-mudahan ya kita percaya kan kepada kepolisian kita. Pak Kapolda udah ngomong kayak gitu. Ya itulah tadi, ini juga buat kalian Tribuners, hati-hati juga lah ya kalau misalnya berada di dekat orang tidak dikenal, walaupun sebenarnya kita nggak tahu kapan itu terjadi, tapi di lingkungan baru atau dimanapun hati-hati. Karena pada kejadian itu kan dia di dalam mobil sendiri, tapi malam atau kapan itu bang? Malam dini kan? Dini hari kan ya. Waktu kejadian itu kacanya udah terbuka dikit. Ya berarti kan diduga diketok dulu, dibuka kaca, kemudian ditembak. Wah. Oke lah, Tribuners, sudah selesai 3 berita utama kita hari ini yang beritanya sangat-sangat berita duka semuanya, berita pokoknya, amoral dan berita yang nggak jelas tadi PPDB tadi, semoga diperjelas ya panitia pelaksana PPDB. Oke Tribuners, kita sampai di akhir acara. Jangan lupa untuk follow Instagram Tribun X Channel, Tribun IO Medan, Tribun Medan Daily. Instagram kita juga. Iyalah. Iya kan? Biasanya ada tuh di bawah. Bisa ada nanti ya. Dan Selamat Sore Medan hadir setiap hari Senin sampai Jumat pukul 17 WIB. 17 WIB ya, kadang-kadang pukul 16 ya, nggak apa-apa lah ya. Kalau hari Senin mungkin kita pastikan pukul 16. Pukul 18. Pukul 18 karena ada tayangan tendangan bebas. Tendangan bebas ya kan, favorit kita juga, top program kita juga. Oke, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Jaga kesehatan juga, stay safe, stay healthy. Kita pamit undur diri dan kru yang bertugas juga. Saya Tana Setian bersama Tajli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.